Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di Bit Tomo di sini. Hari ini saya pengen mereview sebuah buku teman-teman, buku yang sangat menarik buat kalian pencinta financial technology di luar sana. Hari ini kita bakal coba mereview teman-teman buku yang berjudul Hard Money Revolution, Bitcoin versus emas untuk menguasai ekonomi global oleh Ade Andri Hadriandi SSIMcom, teman-teman. Menarik ya teman-teman ya. Oke, buku ini bisa dibilang sangat menarik teman-teman ya. Ini buku tentang Bitcoin versus emas teman-teman ya. Sudah terlihat dari sini juga, Bitcoin versus emas untuk menguasai ekonomi global ya. Oke, buku ini punya berapa ya? Punya berapa lembar? Berapa halaman teman-teman? Oke, kita coba dari paling bawah. Bisa nggak sih? Oh, ya lihat aja dah dari sini ya. Ini punya 120 ya, 120 buat materi semuanya. Itu 120 lembar ya. Oke, kita coba cek dari daftar isi dulu teman-teman. Dari daftar ini ada banyak ya, ada pengantar hard money dan perannya dalam ekonomi. Emas sebagai hard money tradisional, Bitcoin hard money era digital, perbandingan antara Bitcoin dan emas, Bitcoin versus emas dalam perannya sebagai pengganti fiat, adopsi Bitcoin dan emas dalam ekonomi global, Bitcoin dan emas dalam menghadapi krisis ekonomi dan inflasi, teknologi dan inovasi di balik Bitcoin dan emas, masa depan hard money, Bitcoin versus emas, tantangan dan peluang, studi kasus dan implementasi praktis hard money, dan juga dimensi sosial dan budaya hard money, filosofi dan etika hard money, visi masa depan hard money dalam sistem keuangan global 2050. 2.0 kayaknya teman-teman. Oke, saya ringkas saya sebentar teman-teman. Buku ini tuh ngebahas sistem konsep hard money teman-teman. Nah, apa itu hard money? Itu uang yang memiliki nilai intrinsikal dan tahan devaluasi gitu. Jadi nggak nurun-nurun teman-teman. Serta dua bentuk utama itu ada di sekarang itu ada emas sama Bitcoin tuh. Dua bentuknya, emas dan Bitcoin. Oke, menurut Pak Ade Hendriadi, sejarah uang ini dari komoditas fiat ini mengajukan argumen bahwa transisi menuju sistem keuangan moneter berbasis hard money ini dengan berbasis hard money digital maksudnya adalah instabilitas ekonomi global teman-teman. Oke, tadi ada 15 bab ya teman-teman ya. Oke, dalam buku ini tuh disusun teori dan implementasi praktis teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Oke, di sini ya kita coba bahas salah satu teman-teman yaitu filsafat uang ya, antara nilai uangnya tersebut. Penggunaan hard money itu dimulai dari sini teman-teman, dari barter teman-teman cuy. Hingga ribuan tahun lalu tuh teman-teman, dimulai dari semua orang itu belum punya namanya nilai mata uang. Dulu tuh orang-orang pasti kalau pengen punya sesuatu itu pasti punya pasti menukarkan dengan orang lain itu. Misalkan saya punya ini teman-teman, saya punya dompet. Nah, saya pengen punya HP. Saya ngomong ke punya HP, mau nukar nggak dompet ini sama HP teman-teman. Nah, kalau dia setuju, kita dapat HP-nya gitu ya. Nah, karena itu ya, sampai di kemudian hari tuh
Sampai beberapa tahun kemudian, beberapa abad kemudian, terlahirlah namanya emas dan perak teman-teman ya. Karena langka teman-teman. Orang nggak lagi, kan tadi ya saya kalau pengen punya HP tapi saya punya dompet. Nah, kalau kata orangnya itu, enggak, sini saya dapetin HP ini lebih susah teman-teman, lebih susah daripada dapetin dompet. Nah, maka muncullah sistem namanya kelangkaan teman-teman, kemampuan untuk bertahan lama tanpa rusak. Nah, ini ya tuh sudah dijelaskan di sini juga. Hard money itu penting buat teman-teman cuy. Sistem moneter yang dapat dipercaya. Aduh, malah keluar. Bitcoin dan emas teman-teman, salah satu hard money di era sekarang, era digital teman-teman. Emas itu dari ribuan tahun tuh masih aja tetap langka teman-teman, sebagai sistem tukar menukar ya. Tuh selama ribuan tahun. Sementara itu sekarang Bitcoin, ada namanya Bitcoin, solusi inovatif tantangan ekonomi digital. Nah, ada beberapa karakteristik. Aduh, kenapa keluar mulu? Ada beberapa karakteristik nih. Kenapa Bitcoin dan emas itu nilainya tukarnya itu bersaing tuh sama teman-teman cuy? Karena kelangkaan, satu lagi tuh, kelangkaan tidak dapat diprediksi teman-teman, tidak dapat dipalsukan tentu saja. Mungkin kalian pernah ngelihat emas itu palsu, itu gak ada harganya teman-teman cuy. Kalau mau dipalsukan juga pasti orang-orang itu udah pada pinter, gak bakal kelihatan itu apa, bakal langsung tahu itu pasti palsu teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Nah saya juga pengen ngejelasin teman-teman, di buku ini tuh banget itu teknologi versus tradisi teman-teman cuy. Emas itu dihadirkan sebagai warisan lama teman-teman, udah lama buat jauh banget. Sekarang itu teknologi Bitcoin masa depan itu ya sekarang pokoknya mah lama versus baru teman-teman, itu bersaing banget di sini di buku ini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini struktur emas itu bagaimana, Bitcoin itu bagaimana teman-teman. Di sini saya bisa menyimpulkan teman-teman, emas itu yaitu berbentuk fisik teman-teman, yaitu kalau pengen dijual itu lambat, kalau juga mahal teman-teman. Sementara Bitcoin ini itu nilainya apa, bentuknya itu digital teman-teman, gak kelihatan, jadi kayak data di dalam HP itu efisien juga teman-teman. Kalau pengen dijual langsung set gitu ya. Kalau nunggu emas itu harus lama banget, harus nunggu ininya apa, emasnya ada yang mau beli apa gimana gitu ya. Dan juga ini apa, emas apa, Bitcoin ini nilainya itu gak terbatas, tak terbatas teman-teman. Emas kan kalau digali-gali terus tuh pasti ini ya, berkurang terus ya di muka bumi. Nah, kalau Bitcoin ini, kalau misalkan sistem data mainnya terus mining itu nggak bakal habis teman-teman ya. Beda sama emas. Sini ada etika dan filosofi ya tadi ya teman-teman ya. Di halaman berapa? Saya lupa. Pokoknya dalam etika ini cuy, ya dalam etika ini kalau misalkan kita menambang emas itu pasti itu ya tadi ya, nilai apa, tak terbarukan itu ya, sumber daya tak terbarukan. Nah, Bitcoin ini kalau kita mining terus ya, mining
sama-sama main teman-teman. Emas kita mining, Bitcoin juga mining teman-teman, tapi beda konteksnya. Kalau mining Bitcoin itu pasti pakai mesin teman-teman, pakai perangkat ini ya gitu, kayak PC dan lain-lain ya. Apa ya namanya tuh, machine learning ya gitu, data mining gitu. Kalau emas itu ya kita literally mining gitu, mining dalam goa Minecraft. Oke. Oke, kesimpulannya teman-teman ya, kesimpulannya dalam buku ini teman-teman, ini lumayan banget ya, harus banget kalau ingin teman-teman memulai investasi di Bitcoin ataupun emas teman-teman, ataupun teman-teman ingin mau tahu sejarahnya, bagaimana nilai uang fiat itu tergantikan teman-teman. Uang fiat kan, tahu uang fiat ya, uang negara lah, gitulah, tergantikan sama namanya Bitcoin teman-teman. Tuh. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika review ini blak-blakan banget ya. Saya juga masih belajar teman-teman, belum membaca semuanya. Ini membaca sebagian saja teman-teman. Oke, jika mungkin kalian ingin membaca dan ingin mereview juga, kalian boleh silakan, ini saya tampilkan di kolom deskripsi teman-teman. Oke, segitu saja. Mohon maaf jika saya ngomongnya belak-belakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.